Shalom semua, gimana kabarnya Next Gen minggu ini? Coba bisa kasih tos kanan kirinya bilang, I miss you full. Wait. Nah bagi yang jiwa baru coba bisa lambaikan tangan ke kamera. Wih, kita mau bilang sama-sama, welcome home. Nah, bagi kalian yang belum join CG, kayak mau undang kalian untuk join CG, di sana kita bisa kumpul sama teman-teman dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, kalau mau join kalian bisa scan QR di atas atau juga bisa lewat DM di Instagram kita @gmsnextgen. Setelah ibadah hari ini, kita akan ada baptisan raya. Jadi bagi kalian yang rindu untuk dibaptis, kalian bisa tinggal bawa diri kalian aja karena semuanya sudah disiapkan. Nah, kalian bisa naik ke lantai 3 setelah ibadah dan nanti di sana akan ada tim dari kami yang siap melayani Anda. Di bulan ini kita ada Proverbs Month di bulan Januari ini. Di sana kita bisa saat teduh bersama-sama setiap pagi jam 6 lewat Zoom. Nah, berarti tinggal 2 hari lagi, jangan lupa untuk join Proverbs Month. Lalu selanjutnya ada Mawar Sharon Bible Study, di mana kita bagi kalian yang mau belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi, kalian bisa join next month acaranya, tapi registrasinya sudah bisa dibuka dari minggu ini. Kalian bisa WA, daftar melalui WA atau bisa melalui GMS Apps. Lalu tema minggu depan akan dilayani oleh Pastor Lukas Wibisono dengan tema Dealing with Trauma. Jadi jangan lupa datang ya. Semua info yang saya sampaikan tadi dapat diakses atau dilihat di aplikasi MyGMS atau lewat link www.mygms.com. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah dan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Sebelum itu Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau, persembahan kami agar persembahan kami menjadi harum dan menyenangkan bagi Engkau dan menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Tuhan, GMS Next Gen siap ibadah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, minggu ini akan ada sesuatu yang spesial karena kita akan mendengarkan kesaksian iman dari salah satu teman kita. Mari kita sambut Esti. Thank you. Halo, shalom semuanya. Namaku Esti dan aku baru umur 17 tahun. Bersyukur sekaligus nervous ya bisa berdiri di tempat bangun sini untuk sedikit sharing mengenai perjalanan imanku sampai sekarang. Dan I learned about faith since I was so young. Orang tuaku memperkenalkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang sempurna. Dan Dia menyediakan semua yang aku perlu. Dia pun bertanggung jawab atas hidupku. Dan Dia pun sudah merencanakan yang terbaik untuk aku. Beberapa pengalaman perjalanan imanku yang aku masih ingat sampai sekarang. Dan aku akan ceritakan beberapa. Waktu dulu aku kecil, aku sama mamaku itu sering ke supermarket gitu. Dan aku suka ambil troli yang ada mobil-mobilannya itu loh. Nah, satu hari itu ada yang nyerobot, ada anak kecil yang lain yang menyerobot. Dan itu troli yang terakhir, jadi aku gak kebagian. Pas itu aku sedih dan pada akhirnya mamaku ngajak aku untuk berdoa, minta Tuhan untuk ngasih. Tiba-tiba out of nowhere gitu ya, ada seorang stranger yang tiba-tiba datang terus kasih aku troli yang ada mobil-mobilannya itu. Nah, surprisingly yang dikasih ini jauh lebih bagus daripada yang diserobot tadi. Yang diserobot tadi itu kayak ada kayak nggak ada pintunya, jadi orangnya tinggal masuk, selip masuk gitu loh. Nah, yang dikasih ini ada pintunya dan warnanya jauh lebih bagus. Sejak itu aku belajar, aku punya pengalaman bahwa ketika aku berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya tentang doaku itu, Tuhan pasti beri yang aku mau. Dan aku belajar untuk berterima kasih sama Tuhan ketika Dia kasih yang apa yang aku doakan. Terus cerita kedua, aku kan sedang belajar piano ya. Dan aku bersyukur Tuhan menaruh guru-guru yang sabar dan sangat suportif untuk aku. Setiap kali aku ikut ujian ataupun lomba piano,
itu juri ataupun pengujinya itu selalu ngomong kalau my piano playing atau permainan pianoku itu selalu kayak hidup gitu. Dan aku tahu itu bukan gara-gara jariku yang main piano, karena semua peserta yang lain yang main di piano itu kan pasti touch-nya sama, ngeluarin nada yang sama. Tapi itu aku tahu itu karena pengurapan Tuhan. Dan aku berdoa supaya Tuhan tetap mengurapi jari-jariku itu, dan Tuhan berikan aku hikmat dan ketaatan untuk latihan piano supaya aku bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, untuk mengambil ujian diploma, aku itu juga harus ikut ujian teori. Nah, pada saat itu aku ujian teori kan, pasti ada persiapan dan aku nggak serius dalam persiapan itu. Jadi aku cuman kebanyakan main daripada latihan-latihan soal. Dan pada hari ujian teori itu aku kesulitan. Dan pada saat itu aku pun minta Tuhan menolong. Dan ya udah ujian teori nilainya keluar dan ternyata aku kurang sedikit lagi baru aku bisa lulus. Dan waktu itu aku shock, aku nggak percaya. Kenapa kok aku sempat nanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan tidak membantu aku? Kenapa dia tinggal sedikit aja nggak dilulusin aja? Tapi pada saat itu aku sadar sih kalau aku tidak serius, dan itu membuktikan kalau kita harus bentar. Saya grogi. Jadi saat itu aku minta ampun sama Tuhan kan. Aku minta ampun, aku bersalah, dan akhirnya orang tua aku harus membayar aku lagi untuk ujian teori kedua. Dan kali ini aku giat belajar, aku promise myself to study harder. Jadi aku setiap hari latihan soal banyak gitu. Terus pada akhirnya pas ujian lagi, puji Tuhan, aku lulus. Terus teman-teman, kita punya Tuhan yang baik kan. Dan dia berkuasa menolong dan mengabulkan setiap doa kita. Akan tetapi dia bisa menabulkan semua doa yang kalian mau. Kita bisa minta Tuhan, kita bisa doa kepada Tuhan, dan dia bisa mengabulkan semua doa yang kalian doakan. Akan tetapi dia nggak mau loh mengabulkan semuanya. Apalagi kalau doa itu bisa membawa malapetaka kepada kalian. Jadi kalau misalnya saya malas-malasan kayak tadi yang pertama, aku malas-malasan terus Tuhan lulusin aku di ujian teorinya itu, apa jadinya kalau misalnya aku lulus nanti kemudian hari aku bisa jadi apa? Dari pengalaman-pengalaman ini ada dua hal yang ingin aku sharingkan. Yaitu yang pertama, sepanjang hidup kita, orang tua kita nggak mungkin mau mengecewakan kita kan. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik untuk setiap dari kita. Dan yang kedua, apa yang Tuhan sediakan seringkali berbeda dengan apa yang kita mau, apa yang kita planningkan. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik di waktu yang terbaik. Dan cara Tuhan itu amazing banget loh guys. Jadi jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Dan Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau iman yang benar-benar bertumbuh di dalam hidup kita harus baca firman tiap hari, kita harus dekat sama Tuhan setiap hari, kita harus rajin baca Alkitab, nggak ada cara yang lain. Tetapi selain itu, kita juga harus punya komunitas yang baik, yang hidup dengan baik. Jadi yuk yang belum join CG, bisa cepat join CG sekarang biar kita bisa bertumbuh dengan iman yang baik. Hari ini aku bukan anak kecil yang ketika berdoa itu Tuhan pasti mengabulkan doa saya yang seperti yang aku doa itu. Imanku tidak berkata kalau Tuhan baik cuman gara-gara dia mengabulkan doa yang seperti itu. Tapi imanku bertumbuh pelan-pelan dari mendikte Tuhan menuruti doaku. Menjadi berserah dan percaya bahwa apapun yang terjadi, meskipun itu bukan doa yang aku plankan, tapi pasti aku percaya bahwa plannya Tuhan yang itu pasti jauh lebih baik. Mungkin hari ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, what happens in ahead. Tapi mungkin nggak semua yang aku plankan itu bakal gampang untuk didapatkan. Tetapi Tuhan yang memimpin imanku bertumbuh akan menunjukkan jalan yang aku harus tempuh selangkah demi selangkah. Saat ini aku sedang mempersiapkan untuk ujian diploma piano praktek dan minta tolong Gongui dan teman-teman untuk mendoakan ya.
Mari bersyukur punya Tuhan di dalam hidup kita. Mari melangkah dengan hati yang penuh percaya. Jangan khawatir akan hari esok. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Yuk sama-sama siapkan hati kita. Pejamkan matamu. Mari masuki hadirat-Nya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With
janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja dalam segala hal Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap yang percaya pada Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Iman kami Tuhan, terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalammu, penyertaanmu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan dengan imanmu, senisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Angkat kedua tanganmu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam
janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Baik mungkin mata kami melihat sesuatu yang kurang baik terjadi di hidup kami, termasuk juga sesuatu yang menurut kami baik. Tapi kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebab Engkau Allah yang baik. Dari Bapa yang baik maka keluar sesuatu yang baik. Dari Allah yang mulia maka mengalir juga sesuatu yang mulia. Siang hari ini ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk punya pengertian, pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Itu sebabnya kami berdoa, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti, memahami dan mengenal pribadi-Mu lebih lagi dalam hidup kami. So kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak yang sangat muda ini, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Dan kalau ada Tuhan dalam kehidupan kami semua, anak-anak muda ini, maka di hari-hari ke depan besok kami akan melihat ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Lewat hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat hidup kami, semakin banyak orang mengenal Engkau. Lewat hidup kami, terjadi kebangunan rohani yang besar Tuhan atas kota, atas bangsa kami. Kami mengucap syukur, berfirmanlah tengah-tengah kami ya Tuhan. Berbicaralah, sebab firman Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini. Dan kami mau siapkan hati kami, hidup kami seperti tanah yang subur. Supaya ketika benih firman Tuhan itu ditabur, benih itu bisa tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum duduk, lihat kanan kirinya, kasih high five atau apalah gitu ya. Katakan shalom. Haleluya, silakan duduk kembali teman-teman semua. Thank you buat worship ministry yang melayani dengan luar biasa, yang sudah mengantar kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Oke, shalom semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pasti jawabannya ya. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan kalian semua di tempat ini. Dan saya percaya bahwa hari demi hari, minggu demi minggu, waktu demi waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita semua. Dan kita semakin melihat jelas bahwa Dia bukan saja Allah yang berdiam, tapi Dia rindu bergerak bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Judul khotbah saya siang hari ini adalah Faith and Surrender. Ya, iman dan berserah. Nah, saya ajak kita semua untuk baca dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya. Kalian semua bisa perhatikan, saya akan bantu membacakannya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Katakan keyakinan. Karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Perhatikan ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Katakan kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman. Perhatikan ya. Bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh. Sekali lagi. Orang benar akan hidup oleh iman. Oke. Saya undang semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan baca ayat yang ke-17 ini dengan suara yang lantang. Karena dari ayat inilah kita akan bertolak dan berpijak untuk mengerti apa yang namanya faith dan apa yang namanya surrender. Oke, siap? Ayat 17, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Oke. Kita tahu bahwa ayat 16 ini berkata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya perlu luruskan dulu bahwa yang namanya beriman dasarnya, sumbernya haruslah Injil. Amin. Orang boleh punya keyakinan dengan cara apapun juga, dengan dasar apapun juga, boleh. Contoh, aku yakin misalnya dalam sebuah pertandingan lari, sprint 100 meter gitu ya. Aku yakin dalam pertandinganku kali ini aku pasti menang. Tapi keyakinannya bisa berdiri atas dasar kemampuannya dia yang selama ini dia latih. Bisa jadi mungkin ketika kalian misalkan masuk di dalam masa-masa ujian tes. Baik tes untuk kenaikan kelas atau tes nasional dan lain sebagainya. Bisa jadi kita ngomong gini. Aku yakin kali ini, tes kali ini pasti minimal sejelek-jeleknya dapat nilai 90. Gak mungkin di bawah itu. Tapi bisa jadi keyakinan itu berdiri di atas dasar kemampuan kita yang sudah kita latih sekian waktu oleh karena untuk mempersiapkan tes tersebut. Tapi saya mau meluruskan bahwa keyakinan-keyakinan seperti ini bisa dikatakan itu bukanlah iman. Oke, kita clear dulu di sini. Karena yang kalau disebut iman, dasarnya, pondasinya haruslah apa? Injil. Itu sebabnya ayat 16 tadi berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Sumber dari semua iman kita kepada Allah haruslah Injil terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan Injil? Kebenaran firman Tuhan. Sumbernya haruslah Injil. Tanpa Injil, maka rasa percaya. Nah ini yang saya catat dalam catatan saya. Kalian kalau mau catat boleh. Karena ini penting. Tanpa Injil. Maka rasa percaya kita. Sebesar apapun juga. Kalau dasarnya bukan Injil. Hanyalah sebuah sugesti. Atau keyakinan pribadi. Atau kepercayaan diri. Atau bahkan bisa dikatakan begini. Kebatinan. Kita bisa yakin seyakin-yakinnya. Kita bisa percaya, bisa confident. Tapi kalau dasarnya bukan firman, bukan Injil, maka itu bisa dikatakan itu keyakinan pribadi saudara. Itu bisa dikatakan sebagai sugesti Anda. Dan bukan berdasar kebenaran. Itulah yang hari-hari, bukan saja hari-hari ini, itulah yang dunia sedang ajarkan kepada semua orang. Melalui motivator-motivator yang ada. Melalui kelas-kelas pertemuan motivasi. Semua orang dibangkitkan motivasinya, semua orang disemangati, dibuat menjadi berpikir positif. Betul ya? Semua orang dibuat untuk bisa berkata-kata positif. Jangan mengatakan hal-hal yang negatif terhadap hidupmu sendiri, terhadap jalan hidupmu, terhadap semua yang kau jalani. Katakan perkataan yang positif gitu. Tapi tahukah bahwa semua yang diajarkan di sana tidak pernah berlandasan dengan firman Tuhan. Nah yang demikian ini kita mau clear semua di tempat ini bahwa itu tidak bisa disebut dengan iman. Oke, clear? Nah, sebagai anak Tuhan bisa disebut beriman kalau dasarnya adalah firman Tuhan. Kita tahu jelas firman Tuhan berkata apa, kita tahu jelas firman Tuhan guidance untuk kita seperti apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dalam situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu ketika kita tidak bisa lagi berbuat banyak dengan cara kita, mungkin firman Tuhan hanya boleh menuntun berdoa saja dan percaya
maka itulah yang disebut dengan iman ketika kita menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Amin semua? Bisa paham? Nah, dari sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih kalau begitu iman itu. Yang landasannya sudah firman Tuhan, landasannya adalah Injil. Iman itu apa? Di dalam bahasa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, iman itu memakai sebuah kata yang artinya, yang memiliki arti dua. Ya, jadi kata yang sama tapi punya dua arti. Ya, seperti mata uang, baik yang kertas maupun yang koin. Bendanya satu tapi punya dua sisi. Ya, sisi yang pertama adalah percaya, itu iman. Sisi yang sebaliknya adalah setia. Ya, sekarang katakan percaya. Katakan lagi setia. Nah, dengan kata lain, ketika seseorang berkata, aku beriman kepada Allah, maka kita sedang ngomong, aku percaya kepada Allah. Sebaliknya, aku juga ngomong, aku setia kepada Allah. Dalam bahasa Yunani dipakai kata pistis atau pisteo. Artinya percaya, artinya juga iman. Artinya juga setia. Percaya, setia. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia di Alkitab kita, beberapa hal pistis atau pisteo muncul kata percaya. Dalam beberapa kalimat muncul kata setia. Padahal sama, itu pistis atau pisteo. Nah, sehingga kalau saudara mengaku saudara percaya kepada Tuhan, tapi kalau engkau tidak setia, maka saudara tidak sedang beriman kepada Tuhan. Nangkep sampai di sini? Amin semua? Nah, coba kita renungkan hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita sampai hari ini, berapapun umur kalian di tempat ini, kalau saya tanya, siapa yang percaya kepada Tuhan? Semua pasti angkat tangan. Saya percaya semua 100% angkat tangan. Karena kalau nggak angkat tangan, ngapain saudara di gereja? Gitu ya. Pasti percaya. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, siapa yang setia kepada Tuhan? Sebenarnya bobot pertanyaan itu sama. Ketika saya tanya siapa yang percaya kepada Tuhan, dengan ketika saya tanya siapa yang setia kepada Tuhan, bobot pertanyaan ini bebannya harusnya sama. Hanya beda kata saja, tapi itu membuat kita berpikir ulang. Iya ya, apakah aku setia sama Tuhan? Iya ya, kalau aku bergaul dengan beberapa teman-temanku yang aku jelas tahu itu melanggar firman Tuhan, yang jelas aku tahu itu firman Tuhan tidak boleh demikian, yang jelas aku tahu bahwa Tuhan gak suka kalau aku seperti itu, tapi aku melakukannya. Aku mungkin tahu di sisi lain, di satu sisi dari hidupku aku mengaku percaya Tuhan, tapi di sisi yang satu kenapa aku gak setia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan? Nah, itu pertanyaan untuk kita semua, termasuk saya hari ini. Apakah kita percaya, apakah kita setia kepada Tuhan? Itu sebabnya saya tulis di situ iman adalah percaya dan setia. Percaya adalah keputusan di hati. Percaya itu gak kelihatan. Percaya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Karena terjadinya sebuah proses percaya itu di dalam hati kita. Gak kelihatan. Prosesnya terjadi di dalam percaya. Setia adalah bukti dari percaya. Sesuatu yang gak kelihatan tadi yang namanya percaya. Yang prosesnya terjadi di dalam. Gimana caranya supaya bisa kelihatan kasat mata? Gimana caranya supaya bisa terlihat secara real? Gimana caranya? Keluarlah dalam bentuk setia. Karena setia itu menuntut sebuah action nyata. Orang gak bisa berkata setia hanya di dalam hati. Lalu gak pernah ada bukti nyata. Actionnya apa gak kelihatan gitu ya. Cuman pokoknya aku setia. Gak bisa. Gak bisa dikatakan setia. Kalau barang gitu dikatakan setelah dicek quality-nya semua. Dalam proses quality control gitu. Baru dinyatakan verified, ditok. Memenuhi semua standar. Terbukti bahwa ini memenuhi kualitas yang dimaksud supaya produk ini bisa keluar dan dijual, katakanlah begitu ya. Stempel setianya itu nggak bisa distempel kalau nggak bisa diukur. Misal produksi sebuah kotak besi, katakanlah lebarnya 8 cm, panjangnya 12 cm. Kalau nggak benar-benar diukur 8, oh ya benar, 12, oh ya benar, baru ditop setia. Terbukti karena sudah diukur benar 8, benar 12. Makanya setia itu menuntut sebuah action nyata. Kita semua bisa berbicara bahwa aku mengasihi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Ya, itu sebuah kepercayaan yang kita pegang di dalam diri kita. Tapi buktinya kita perlu tunjukkan. Karena bukti menuntut apa? Action. Katakan bukti menuntut action. Dalam hal pelayanan contohnya. Apa buktinya kalau saudara setia? Layani Tuhan ya layani Tuhan.
Jangan mau melayani kalau ada beberapa persyaratan. Oh, aku mau melayani kalau kondisinya begini, dan begini. Tetapi kalau yang ini kok rasanya kayak rada kurang pas ya, kurang enak ya. Mungkin kali ini aku nggak dulu, off dulu. Oh, aku percaya Tuhan, aku setia, aku mau beribadah. Tapi kalau pas lagi nggak ada janjian ya sama teman-teman. Nah minggu besok ini pas ada janjian tuh. Lagi mau ketemuan di mall mana gitu. Kok jamnya kok ya pas jam 1. Wah, hatiku gundah gulana. Bingung mau pilih yang mana. Nah kembali lagi, setia menuntut apa? Action. Orang yang setia jelas tahu apa yang dia akan buat. Jelas tahu apa yang akan dia lakukan dan kerjakan. Ketika ada sesuatu yang muncul yang mencoba untuk membuat hatinya bimbang dengan sebuah pertimbangan tertentu, orang yang percaya tidak akan pernah bingung dan bimbang mana yang harus dia kerjakan. Karena dia tahu ke arah mana dia setia. Kalau dia mengaku setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia beribadah, dia tahu jelas porsi dia akan pilih, aku beribadah, sorry ya. Bisa nggak mungkin setelah aku ibadah atau sebelum aku ibadah. Tapi kalau setianya memang percaya yang ditaruh kepada hal-hal yang bersifat duniawi, kesanalah dia pergi. Sampai di sini paham? Oke? Maka iman adalah percaya dan setia. Percaya adalah keputusan di hati, setia adalah bukti dari percaya. Nah, yang saya mau jelaskan berikutnya begini. Apa kaitan iman yang adalah percaya dan setia? Apa kaitan ini dengan berserah? Ya, kita siang hari ngomong tentang faith and surrender. Apa kaitan dengan berserah? Dalam perjalanan hidup manusia, katakanlah ketika saya ada di titik ini, saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Detik di tempat saya berdiri ini saya punya iman, saya percaya. Nah percaya saja gak cukup, karena percaya dan apa? Setia, pistis ya. Maka saya dalam hidup ini, saya berjalan dalam kehidupan perjalanan saya. Dalam perjalanan langkah inilah saya membuktikan lewat kesetiaan saya. Maka percaya saya tadi itu sudah terbukti dari langkah saya ini. Bahwa saya memiliki Tuhan yang namanya Yesus. Maka saya tidak lagi hidup di bawah hukum dunia. Tapi saya hidup di bawah hukum Kristus. Maka ketika saya berjalan melangkah, saya buktikan lewat kesetiaan saya. Kalau ada hal-hal yang melanggar firman Tuhan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan tolak, saya akan singkirkan sejauh-jauhnya. Saya akan pilih apa yang saya percaya ketika di titik itu, saya buktikan lewat kesetiaan saya. Nah, yang perlu kita tahu ketika saya berjalan lewat perjalanan hidup saya ini, bukan saja sekedar saya membuktikan percaya saya lewat setia itu, bukan saja saya membuktikan itu, tapi ketika saya berjalan, bisa jadi perjalanan saya menjadi sulit dan berat oleh karena perjalanan hidup ini tidak selalu mulus. Ya, kita semua tahu banyak para hamba Tuhan dan para penyanyi rohani pun ngomong Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu apa? Biru. Ya. Perjalanan mungkin sulit, tapi kita berusaha untuk membuktikan kesetiaan kita. Kita buktikan. Nah, ketika perjalanan semakin sulit, maka upaya kita untuk membuktikan kepercayaan kita tidak lagi bisa berjalan dengan baik tanpa kita berserah sepenuhnya. Kenapa? Karena berserah adalah, ini saudara bisa catat, berserah adalah wujud nyata dari percaya. Orang yang percaya tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada tanda tanya lagi kepada siapa dia percaya. Orang yang yakin seyakin-yakinnya terhadap sesuatu atau terhadap seorang pribadi, maka tidak ada lagi tanda tanya di dalam hati orang itu. Kalau masih ada tanda tanya sedikit pun, maka dia tidak bisa disebut percaya. Makanya berserah itu adalah bukti nyata. Kalau setia menuntut action nyata. Kalau berserah adalah bukti nyata dari percaya. Nah itu sebabnya yang namanya iman, setia, percaya, berserah itu satu adonan yang sama yang tidak bisa dicerai beraikan. Gak bisa lagi dipisah-pisahkan. Karena kalau kita coba untuk mulai pisahkan, keluarkan berserahnya, keluarkan setianya, keluarkan percayanya, mungkin masih ada setia, masih ada berserah. Gak lagi jadi yang disebut namanya beriman. Sebetulnya faith and surrender itu kembali lagi kepada faith. The whole of faith, dari keseluruhan keutuhan dari sebuah iman itu adalah ada unsur percaya, ada unsur setia, ada unsur berserah.
suatu kali saya jalan-jalan sama keluarga saya di sebuah mall gitu. Waktu itu anak saya yang nomor 3 yang paling kecil, si Miley itu masih kecil sekali dan dia masih baru belajar jalan gitu ya. Jadi kadang-kadang masih dituntun, kadang bisa dilepas gitu ya. Jadi jalannya masih agak-agak jatuh. Nah, waktu jalanan di mall itu lagi kosong, nggak banyak orang pengunjung, saya biasa lepas supaya dia belajar jalan. Meskipun jalannya kadang-kadang arahnya miring gitu ya. Saya lepas gitu, dia jalan. Tapi begitu ada banyak orang kerumunan, dia mulai perlambat jalannya, bahkan kadang dia berhenti gitu. Dia berhenti karena dia ada rasa takut karena orang banyak gitu. Nah, untuk menghilangkan rasa takutnya, maka saya sebagai papanya, saya akan hampiri dia, saya pegang lagi tangannya, saya ajak dia jalan lagi. Saya tuntun lagi dia jalan. Dia coba berusaha jalan semampunya dia. Begitu mulai sepi lagi, gak ada orang lagi, saya lepas lagi tangannya. Dia jalan lagi. Ada saat dimana ketika orang banyak mendekati dia mulai takut, saya dekati dia, saya gak pegang tangannya, saya gak tuntun dia, tapi saya hanya berdiri di sampingnya. Bersama-sama dengan dia jalan di sampingnya, dia seolah-olah merasa seolah-olah saya pegang tangannya dia. Seolah-olah dia merasa saya tuntun dia, sehingga dia dengan pedenya dia jalan. Meskipun ada banyak orang, dia jalan seperti ya belajar jalan gitu, kayak seperti mau jatuh gitu. Nah, kenapa tanpa saya pegang tangannya dia bisa berjalan pede seperti itu? Karena dia percaya penuh bahwa papanya ada di samping dia, meskipun papanya nggak sedang pegang tangannya dia. Rasa percaya itu berjalan beriringan dengan yang namanya berserah. Ketika saya memutuskan percaya, langkah pertama yang saya ambil dalam percaya saya, langkah pertama ini dibarengi, diiringi juga dengan keberserahan saya. Karena kita semua, Anda dan saya, tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Setuju dengan saya? Siapa yang di tempat ini tahu dan bisa melihat apa yang akan terjadi? Enggak usah jauh-jauh, 1 jam ke depan. Ada? 1 jam berikutnya ini ada yang bisa tahu? Gak ada yang bisa tahu. Itu sebabnya rasa percaya kita, iman kita kepada Tuhan harus berjalan beriringan dengan keberserahan kita kepada Tuhan. Tanpa diiringi dengan rasa berserah, maka Anda dan saya tidak akan pernah berani melangkahkan kaki meskipun dalam hati ada sebuah rasa percaya. Ada sebuah proses percaya. Tapi mau melangkah gak berani, melangkah gak berani. Jalan di tempat. Pernah mengalami situasi itu? Ada hal-hal tertentu, saudara mengalami pergumulan mungkin, saudara, atau bukan pergumulan, misalkan ada promosi challenge tertentu yang harus saudara putuskan ambil atau enggak, saudara jadi bingung. Percaya sih sama Tuhan, aku percaya Tuhan pasti bersama denganku, enggak pernah meninggalkan aku, tapi tindakan nyatanya enggak bisa keluar. Mau melangkah enggak berani, masih khawatir. Waduh ya kalau begini, tapi kalau begini, kalau begitu kita enggak pernah bisa melangkah. Kenapa? Jangan-jangan kita percaya dalam hati, tapi kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa rasa percaya kita itu akan berjalan beriringan dengan berserah. Orang yang percaya dituntun dan dibimbing melalui proses menuju ke berserah. Tetapi orang yang tidak berserah artinya tidak percaya. Jadi sekarang ukurannya lebih jelas lagi. Kalau tadi saya masih bicara tentang setia, orang yang tidak setia itu berarti dipertanyakan kepercayaannya. Karena pistis iman itu adalah percaya dan setia. Tetapi sekarang orang yang tidak berserah dalam hidupnya, mengaku percaya sama Tuhan, iya. Tapi gak berserah gitu. Maka orang itu bisa dikatakan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Perjalanan ke depan adalah perjalanan sebuah proses. Tadi saya sebutkan gak pernah ada satu orang pun yang pernah melihat ke depan kalau Tuhan tidak mewahyukannya. Kalau ada orang-orang tertentu yang dasarnya bukan firman Tuhan dan mencoba untuk memberitahu saudara apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, saya mau ngomong di sini jangan percaya. Jangan percaya. Sebab hanya Tuhan yang pegang hari esok. Amin. Sebab hanya Tuhan yang pegang masa depan. Selain Tuhan gak ada yang lain. Hanya Tuhan. Itu sebabnya kalau suara itu keluar bukan dari Tuhan, maka Anda dan saya gak usah mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, gak perlu. Tolak langsung. Gak peduli siapa orang pintar, orang
semakin pintar atau lebih pintar yang ngomong, kita gak akan percaya dengan itu. Tadi catatan saya kalau kalian semua baca bahwa orang percaya dituntun dan dibimbing. Coba sekarang ngomong ke kanan kirinya begini, dituntun dan dibimbing. Saya mau kita semua fokus kepada dua kalimat ini, dua kata ini, dituntun, dibimbing. Seandainya, ini catatan saya ya, saya coba bacakan buat saudara. Seandainya Tuhan tidak menunjukkan, maka tuntunan dan bimbingan Tuhan cukup untuk kita terus berjalan di dalam proses tersebut untuk mencapai tujuan. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan tuh tidak bisa langsung ngomong sama kita tentang apa, tentang sesuatu apapun yang terjadi di depan yang belum kita jalani. Karena kalau Tuhan bicara pun sama kita, bisa jadi kita nggak bisa mengerti. Kita nggak pernah bisa mengerti dan memahami rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan juga ngomong begini, firmanku itu pelita bagi apa? Kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita ibarat seperti lilin, itu nyala terangnya itu terbatas. Hanya sekitar ya sekeliling itu saja. Firmanmu pelita bagi kakiku. Jadi kalau aku di sini mungkin radius 1 meter lah terang oleh karena lilin ini. Ya, pelita itu melambangkan firman Tuhan kan. Tapi kalau aku diam di tempat, ya sudah. Kita hanya tahu firman Tuhan menerangi hanya radius 1 meter. Tapi ketika kita melangkah berjalan maju ke depan, maka terang itu pun juga ikut maju ke depan. Makanya firman Tuhan atau Tuhan itu berbicara kepada kita itu selangkah demi selangkah. Tuhan gak mungkin ngomongin kita yang jauh 1 kilometer ke depan. Gak mungkin, bukan gak mungkin. Bisa Tuhan sampaikan, tapi Anda dan saya gak bisa mengerti rencana Tuhan. Kita nanti malah semakin bingung loh. Kenapa kok begini Tuhan? Kenapa kok Tuhan skenario-nya begini? Kenapa kok Tuhan ngatur rancangannya begini? Kita malah bingung nanti. Sudah percaya saja sama Tuhan, berserah. Tapi lakukan langkahmu dengan setia, dengan keberserahan itu selangkah demi selangkah. Maka firman itu akan menerangi setahap, setahap, dan setahap. Amin. Itu sebabnya kalaupun Tuhan tidak berbicara kepada kita yang jauh ke depan itu akan terjadi apa? Asalkan dia menuntun dan membimbing kita, itu cukup bagi saudara dan saya untuk berjalan dalam perjalanan hidup ini. Tidak peduli sesulit dan sebahaya apapun perjalanan itu. Tapi kalau Tuhan tuntun dan Tuhan bimbing, maka engkau dan aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau cerita. Suatu kali Abraham, yang waktu itu masih bernama Abram, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan ngomong, keluarlah dari negeri dan dari sanak saudaramu kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba periksa lagi ayat itu, apakah Tuhan menunjukkan negerinya kepada Abram? Apakah Tuhan menunjukkan? Tuhan tidak menunjukkan. Tuhan cuma ngomong gini, pergi, keluarlah dari keluarga besarmu itu keluar. Dari negara tempat di mana engkau sekarang tinggal, keluar. Nanti ke tempat yang akan kutunjukkan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Apakah Abraham lalu kemudian gini, oke Tuhan, aku percaya sih, dalam hati percaya. Tapi bentar Tuhan, gini Tuhan, kita duduk dulu di meja ya kan. Kita ngomong dulu, aku ambil kertas dulu. Nah terus ini keluar ini, terus urusannya gimana Tuhan? Ya, siapa aja yang aku bawa, yang aku ajak, aku perlu bawa duit berapa, perlu naik apa ini Tuhan? Pakai mobil atau pakai sepeda motor atau mau naik bus atau apa. Terus arahnya kemana Tuhan? Ini kan keluar rumah ini kan harus ada arah, utara, timur, selatan, barat dan lain sebagainya. Kemana beloknya ini kemana Tuhan? Apakah Abram melakukan itu? Apakah firman Tuhan mencatat itu? Enggak. Firman Tuhan mencatat bahwa Abram taat dan dia melangkah. Ya. Sesuatu yang ada di dalam diri Abram yang namanya percaya itu dia buktikan dengan setia. Ketika dia mendengar suara keluarlah dari negeri dan sanak saudaramu kepada negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan gak salah, Tuhan ngomong akan kutunjukkan. Tidak berarti sekarang sudah ditunjukkan, enggak, akan. Pokoknya berarti sekarang melangkah dulu, maka Abraham melangkah. Pertanyaannya, ketika Abraham mulai taat percaya melangkah, apakah artinya juga Abraham telah melihat kemana negeri tempat di mana dia akan ditunjukkan kepada Tuhan? Dia melihat? Dia gak melihat. Abraham juga gak melihat. Nah, kalau gitu apa dong, dasar dan pegangan kita. Kalau kita gak tahu arah, gak tahu apa, terus kita taatnya mau kemana? Sebenarnya bukan gak ada arah, gak ada dasar, gak ada tujuan. Dasarnya adalah, saya kembali ke yang awal tadi, dasarnya adalah firman Allah.
kita tahu jelas fondasi kita firman Allah, maka itu cukup bagi kita untuk kita melangkah. Dalam keputusan-keputusan tertentu, misalnya kalian yang ada di penghujung level pendidikan saudara di grade berapa itu ya? 12, ya. Mau kuliah, waduh mau ambil jurusan apa? Mau kuliah apa? Kan harus ada sebuah keputusan, arahnya mana? Saya ingin kita semua baca dulu Ibrani 11 ayat yang pertama. Karena ini adalah definisi iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sudah saya siapkan, kita bisa lihat di depan. Saya akan bantu bacakan buat kalian semua. Ibrani 11 ayat 1. Ini adalah definisi iman. Kalau mau tahu iman itu artinya apa? Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang apa? Tidak dilihat. Lucu ya? Aneh ya? Coba perhatikan lagi kalimatnya. Beriman artinya yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Masih masuk akal. Kita yakin tentang sesuatu yang sudah kita harap-harapkan. Jadi kita punya mimpi, lalu kita yakin kita akan meraih mimpi itu. Wajar ya? Nah tapi kalimat berikutnya ini yang gak wajar. Berarti mempunyai kepastian, pasti loh ini ya, kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Loh tidak dilihat kok pasti? Punya kepastian tentang sesuatu yang tidak pasti. Kontradiktif kan? Berlawanan kan? Sesuatu yang tidak dilihat itu gak pasti. Sesuatu yang belum pernah kita tahu itu gak pasti. Artinya begini, Tuhan mengajar kita, asal engkau dan aku bukan orang yang ceroboh dan bukan orang yang sembarangan. Tuhan mengajar kita itu harus bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau contohnya tadi yang grade 12 akan mau kuliah, pilih jalur apa, di university mana, jurusan apa dan lain sebagainya. Kalau engkau dan aku adalah orang-orang yang bertanggung jawab, maka harusnya kita sudah tahu kok kira-kira impiannya itu apa. Mau sekolah itu dunia apa. Gitu ya. Bidang apa itu sebenarnya sudah tahu kok. Hanya saja kalau Tuhan dilibatkan dalam semuanya itu, maka Tuhan itu sudah mengajar kita gini, jangan khawatir. Gak harus selalu ketika kita berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan benar gak ya kalau aku pilih jurusan A ini memang seperti yang kau mau. Coba Tuhan engkau berbicara kepada aku. Dan kalau engkau berbicara kepada aku audible ya Tuhan. Supaya aku ini jelas, ya atau enggak gitu. Lalu kita tunggu suara Tuhan, tunggu. Kita nunggu apa sih? Nunggu Tuhan berbicara gini, ya. Atau kita nunggu Tuhan berbicara gini, bukan anakku. Nah saudara, saya tidak menolak hal-hal yang seperti demikian. Dimensi-dimensi pengalaman rohani seperti ini bisa terjadi. Tetapi tidak secara umum dan tidak semua akan mengalami seperti itu. Tapi yang Tuhan sedang ajarkan apa? Seperti yang tadi saya ngomong. Firman-Mu pelita bagi apa? Kakiku. Asal kita bertanggung jawab, kita tahu impian yang kita mau apa. Kita bukan orang yang sembarangan. Bahkan kita nggak tahu. Kalau ditanya mau apa? Ya nggak tahu, terserah aja. Mengalir. Oh gitu. Itu jawaban rohani saudara. Mengalir gitu ya. Asal kita tahu, kita jelas ngerti kemana kita mau melangkah. Firman Tuhan ngomong gini, melangkahlah. Selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Maka firman Tuhan itu akan menerangi. Kalau memang langkah dan keputusan dan pilihan itu bukan yang Tuhan mau, saya sangat percaya. Bahkan di langkah pertama dan kedua, Tuhan akan mulai belokkan saudara. Karena firman itu terangnya juga ngikuti langkah saudara maju ke depan. Firman itu mungkin akan melangkahnya akan mulai belok. Dan kau akan mengikuti mulai belok. Seperti waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tiang awan, tiang api menyertai. Bangsa Israel itu berjalan lihat tiang awan, lihat tiang api. Kalau tiang awannya diam berhenti, dia berhenti. Semua orang Israel bangun kemah suci. Bangun tempat tinggal. Ketika awannya mulai bergerak, tiang apinya mulai bergerak, dia pun bergerak. Ngikuti. Ya. Itu sebabnya tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Itu harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita harus punya pegangan yang kuat bahwa aku butuh bimbingan Tuhan, aku butuh tuntunan Tuhan. Karena itu yang akan menuntun langkah kaki kita. Itu sebabnya Ibrani tadi berkata bahwa berarti mempunyai sebuah kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Memang kita gak pernah lihat. Tetapi bagi kita kalau Tuhan menuntun dan membimbing kita, itu pasti. Yang percaya katakan amin. Keluaran 15 ayat 13 itu berkata demikian. Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus.
Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Lihat ya, engkau menuntun umatmu. Lalu yang terakhir, engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Tuhan menuntun, Tuhan membimbing. Artinya, kalau Anda dan saya punya kerinduan untuk Tuhan selalu membimbing kita, menuntun kita. Kerinduan itu bukan saja keluar dari pihak kita. Itu juga kerinduan Tuhan untuk kita. Itu juga kerinduan Tuhan untuk Anda semua di tempat ini. Makanya firman ini ngomong begini, kasih setiamu menuntun umatmu. Tuhan gak usah diminta, dia pasti akan tuntun anak-anaknya. Sama seperti saya dan anak saya tadi yang kecil. Nggak harus anak saya itu minta dulu tangannya ke arah papanya, lalu papa minta tuntun, baru papanya lihat, oh kamu baru butuh ya, baru dituntun. Enggak sudah. Tanpa dia ngomong, papanya sudah ngerti, langsung pegang tangannya tuntun. Itu sebabnya tuntunan dan bimbingan itu juga keluar dari pihak Tuhan. Jadi gak usah khawatir, kalau kita butuh tuntunan dan bimbingan, Tuhan itu jauh lebih rindu mau menuntun saudara dan mau menuntun, membimbing hidupmu. Untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Nah, sekarang untuk menjelaskan ini semua, saya mau jelaskan dengan sebuah ilustrasi. Tapi saya minta bantuan, ada sukarelawan satu orang saja, boleh cowok, boleh cewek, satu aja maju ke depan. Hah? Wahyu, Wahyu. Kasih tepuk tangan buat Wahyu. Kayaknya lagi butuh bimbingan dan tuntunan Tuhan kayaknya. Nah ya, saya harap ilustrasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas buat kalian semua di tempat ini. Oke, minta tolong SM, Wahyu di sini dong berdirinya. Nah, seorang SM nanti akan bantu saya untuk menutup mata dari Wahyu sebagai gambaran bahwa Wahyu ke depan ini tidak pernah bisa melihat apa yang akan terjadi. Ya kan, semua setuju dengan saya? Tadi kan saya tadi tanya, siapa yang bisa melihat hari-hari ke depan? Gak ada yang angkat tangan kan? Artinya gak bisa dilihat. Ya, toh ya panggung ini memang kosong ya. Ditutup aja matanya sekalian. Ya. Loh, mau diborgol sekalian? Oh jangan, kasihan. Ya. Loh, ini penutup mata atau berubah kayak Power Rangers ini ya? Itu gak bisa lihatan Wahyu? Yakin? Gak bisa kelihatan? Oke, sekarang saya persilakan tim SM untuk mempersiapkan apa-apa yang harus siapkan di depan sini. Yuk, dengan cepat aja. Saudara perhatikan bahwa Tuhan itu apa? Menuntun. Lalu yang kedua, Tuhan itu apa? Membimbing. Katakan menuntun. Katakan membimbing. Wahyu ini adalah seperti gambaran seseorang yang tidak pernah bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Dia nggak bisa lihat kok. Ini matanya ditutup, nggak kelihatan. Anggap aja saya sebagai Tuhan bagi Wahyu ya. Saya akan tuntun dia, saya akan bimbing dia, memastikan bahwa Wahyu meskipun tidak akan pernah tahu jalan yang akan dia tempuh ke depan ini apa. Apakah jalan yang mulus atau jalan yang bergeronjal atau jalan yang becek, basah, banjir. Dia nggak pernah tahu, tapi kalau saya tuntun dan saya bimbing, saya yakin. Saya ingin nuntun ini, penuntunnya aja yakin. Saya yakin bahwa dia akan sampai kepada tujuan. Makanya di ujung situ saya kasih tulisan itu adalah tujuan yang akan dicapai. Ya, dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setia engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya kemana? Ke tempat kediamanmu yang kudus. Ya. Wahyu akan dituntun oleh Tuhan kepada ke tempat kediaman Allah yang kudus. Di mana tempat kediaman Allah? Sorga. Oh, bentar lagi masuk sorga kamu Yu. Sudah punya pasangan belum Yu? Artinya maksudnya Tuhan akan menuntun kepada tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan Wahyu. Nah, ini Wahyu kan gak tahu jalannya seperti apa. Nah, sekarang saya tuntun Wahyu. Ayo Yu, jalan Yu. Terus ke kiri dikit Yu. Lurus lagi Yu, lurus. Agak kanan lagi dikit. Lurus lagi ke depan. Terus saja. Terus Yu, aman. Gak ada halangan. Nah, sekarang ke kanan lagi Yu. Kanan. Lurus lagi. Terus Yu, hampir sampai Yu. Nah, stop. Sekarang Wahyu buka mata dan baca tulisannya. Nah, Wahyu sampai kepada tujuan. Sampai ya. Coba kalau saya nggak tuntun dan bimbing dia bisa sampai. Nah, tadi yang kamu lewat itu kayak gini. Oh, ya. Makanya ada banyak orang percaya ketika Tuhan menuntun hidupnya dia berjalan. Lalu dia kemudian mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Dia mulai noleh ke belakang. Dia merasa amazed dan dia memuji Tuhan karena dia merasa bahwa luar biasa Tuhan. Aku bisa melalui hari-hariku yang aku tidak pernah bisa bayangkan kalau Tuhan tidak bersama dengan aku. Hari ini aku ada di tempat ini. Semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang sekali lagi. Ulangi sini lagi. Pojok lagi.
Enggak usah dituntun. Oh. Sekali lagi ya sekarang ya. Oke, sudah tahu jalannya, tutup mata. Tim SM tolong. Sekarang kita buat perjalanannya jauh lebih sulit dari yang pertama. Mana nih timnya ini? SM? Oke ya. Nah, sekarang saya akan bimbing Wahyu untuk berjalan di dalam perjalanan yang berbeda dari perjalanan yang pertama. Yang jauh lebih sulit. Siap? Bentar ya, bentar. Ini karena sulit jadi persiapannya juga sulit ini Yu. Sulit banget ini. Nah, sekarang saya akan nuntun dan bimbing Wahyu untuk perjalanan lebih sulit. Maju satu langkah dulu Yu, satu langkah aja. Nah, sekarang satu langkah ke kiri. Satu kali lagi kiri lagi. 2 langkah ke depan Wahyu. Stop dulu. Nah, putar badan ke kanan. Maju 2 langkah. Putar badan ke kiri. Nah, sekarang majunya kira-kira 5 langkah harus dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Belok ke kiri. Majunya nggak sampai 2 langkah. Anggap aja 1,5 langkah. 1,5. Kurang lagi dikit aja. Nah, sekarang belok ke kanan. Ya. Sekarang maju kira-kira 2 langkah setengah. 2 langkah setengah. Setengahnya kurang, maju lagi dikit. Oh, kebanyakan mundur. Lagi-lagi dikit mundur. Nah, geser ke kanan 2 langkah, Wahyu. 2 langkah. Nah, sekarang maju lurus 3 langkah ke depan. Nah, sekarang buka matanya. Dilihat. Sampai tujuan, Wahyu. Luar biasa, lihat di belakangnya, Wahyu. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Saya undang tim PAW untuk ada di depan. Saya berdoa semoga ilustrasi ini semua termasuk yang terakhir bukan hanya sekedar candaan. Saudara tahu seringkali makanya tadi saya pasang di sini kan ini namanya proses. Ya, ini perjalanan proses kita. Itu adalah tujuan yang akan kita capai. Saudara, seringkali Tuhan izinkan kita berjalan melalui perjalanan yang seolah-olah belok dan lain sebagainya. Bukan oleh karena Tuhan ingin saudara dan saya itu susah atau sulit dalam hidup ini, bukan. Tetapi untuk mengukur seberapa besar engkau berserah kepada Tuhan. Seberapa besar engkau percaya kepada Dia pencipta langit dan bumi. Berjalan, menuntun engkau, membimbing engkau. Itu sebabnya seringkali Tuhan mengizinkan. Kadang-kadang kita jalannya kok sulit ya. Belok kanan, belok kiri, geser ke kanan. Malah kadang Tuhan suruh kita mundur. Tadi ada yang mundur ya. Tuhan kadang suruh kita mundur. Tapi setelah semuanya dilewati, lalu kita lihat ke belakang. Lalu kita kadang-kadang mikir-mikir gini. Kenapa ya Tuhan kok izinkan saya melalui semua yang kemarin itu. Padahal saya gak harus melalui itu semua kok. Tapi tahukah saudara, di perjalanan proses itu Tuhan sedang tumbuhkan percaya kita kepada Dia. Tuhan sedang tumbuhkan seberapa engkau berserah kepada Dia. Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 37 ayat 5. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita baca ke mata kita. Sementara rekan-rekan worship ministry akan memimpin kita semua masuk dalam pujian ini. Saya berdoa, apapun yang pernah engkau jalani dalam seluruh proses perjalanan hidupmu, hari ini, mari tanya dalam diri kita, apakah engkau percaya kepada Tuhan? Apakah engkau setia? Jangan pisahkan percaya dan setia. Apakah engkau percaya setia kepada Tuhan? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah aku sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Mungkin jalan yang aku lalui sulit. Mungkin banyak orang bilang masa depanmu gak baik. Mungkin aku sendiri bahkan bukan orang lain ngomong nasibku kok gak baik. Perjalanan ke depan aku gak pernah lihat, gak pernah tahu, gelap. Siang hari ini pertanyaannya, apakah engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Letakkan tangan di dada. Yes, God.
segenap hati. I surrender all. Kepadamu saja kami berserah Tuhan. Kepadamu saja kami percaya. Kami bawa seluruh hidup kami kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, penguasa segala-galanya. Kepada Allah itu kami percaya, setia. Kami mau berserah. Mari angkat tangan kita, katakan I surrender all. I surrender all. I surrender. Sesulit apapun hidup kami Tuhan, segelap apapun masa depan kami, aku mau berserah. Berserah. Surrender. I surrender. I surrender. Haleluya. I surrender. Sinamatana karana matakara. I surrender all. I surrender. Sharana matakara namakaya. Yes Lord. Oh, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Mari pejamkan mata. Semua orang di ruangan ini pejamkan mata. Jangan lihat kanan kirimu. Mari fokus dengan Tuhan. Ungkapkan apapun yang ada di hatimu. Mungkin selama ini engkau pernah ragu kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau pernah berkata, di mana engkau Tuhan? Mungkin selama ini engkau pernah bertanya, katanya engkau adalah Allah penolong, tapi mana buktinya ya Tuhan, dan lain sebagainya. Katakan apapun di hatimu, terbukalah apa adanya di hadapan Tuhan. Sambil berkata, sejak siang hari ini Tuhan, aku mau kembali bulatkan imanku di hadapan-Mu. Dan aku mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Mungkin sebagian kalian di tempat ini ada yang berkata, aku gak tahu ke depan ini masa depanku seperti apa. Bahkan aku sedang harus memilih pilihan-pilihan mengenai studi lanjutku, tapi aku gak tahu harus seperti apa. Mungkin sebagian berkata ada yang mengalami kesulitan keekonomian dari orang tuanya dan bimbang tentang hari esok. Sebagian mungkin yang sudah mulai masuk ke tahapan-tahapan mulai bekerja. Saudara mulai khawatir dan ragu karena sampai hari ini kau mungkin belum bekerja, belum mendapat pekerjaan. Ada sebagian orang mungkin sudah mulai butuh punya pasangan hidup dan mulai bertanya, Tuhan, kok gak ada yang dekat dengan aku dan lain sebagainya. Percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Syakanana matakarana makarana maya syakarera batakarana makarana makara. Singer saja dengan lembut. Serena matakarana maya syakarara rabar. Ora matakaya syakarara. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau hadir dalam setiap pribadi yang siang hari ini benar-benar berkata, Tuhan, aku tidak bisa sendiri. Aku butuh tuntunan-Mu. Aku butuh Engkau membimbing hidupku. Engkau yang berkata Engkau butuh tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. I surrender. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pegang tangan ini. Tuntun mereka. Bimbing mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada keraguan di hati, pegang tangannya ya Tuhan dan singkirkan keraguan itu. In Jesus name. I surrender all. I surrender.
berserah. Tuhan, Kau berbicara pada setiap pribadi demi pribadi di tempat ini, Tuhan. Ramatana hatakara namatakara namaya shekara namaya. Katakan aku berserah. Kami mau datang ke hadapan Kau, Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi dan lebih lagi, Tuhan. Kami haus akan Kau. Bawa setiap kami, Tuhan. Bawa setiap kami siang hari ini, Yesus. Bawa setiap kami, Tuhan. Masuk hadirat-Mu, Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, Tuhan, meriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Biarkan saya jemaat saja katakan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Yesus. Biarkan menjadi doa kami Tuhan siang hari ini. Selama kami hidup, selama kami ada, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarkan setiap lidah bibir kami memuliakan Engkau Yesus. Angkat suaramu. Taruh sebeban hidupmu. Hampiri dia. Taruh. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus. Ya. Ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Angkat tanganmu semua, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi katakan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu. Kami gak bisa berjalan sendirian. Kami bisa melangkah tanpa Engkau Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus,
Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati kayak mengasihi dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku
to praise Him more. Next gen, are you ready? Come on, clap your hands. Belum semua yang sama kok. Mari bersama-sama kita bersuka cita di dalam Dia. So kita tahu siapa Allah kita, siapa yang menuntut dan membimbing kita. Go, sama-sama katakan next gen. Tuhan menerangkan semua langkah umatnya, yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Katakan kepadanya. Apabila ia jatuh takkan dibiarkan terlena. Sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Angkat tanganmu di sini katakan, bersamamu selamanya takkan goyah. Bersama Tuhan, takkan goyah. Engkau batu dan menara kekuatan. Apabila ia jatuh takkan dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Come on, next gen. Bersamamu selamanya takkan goyah. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Engkau batu dan menara kekuatan. Kita mau sama-sama nyanyikan bersama ya. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Boleh saya dikatakan? Yahweh, 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 Angkat tanganmu katakan, bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan, God, bersamamu selamanya takkan goyah. God, takkan goyah. Engkau batu dan menara kekuatan. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Engkau batu dan menara kekuatan. Haleluya. Haleluya, kasih kemuliaan buat Tuhan. Lebih keras lagi, puji Tuhan. Siapa yang di sini terberkati hari ini, boleh lambaikan tangannya. Yang terberkati sama praise and worship dan juga firman Tuhan yang disampaikan, boleh lambaikan tangan lagi. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saya pribadi juga benar-benar terberkati dari awal, pertengahan hingga di ujung ibadah kita hari ini. Saya benar-benar terberkati bagaimana kita
teman? Siapa yang sama-sama mau beriman? Boleh anggu-angguin kepalanya dan kasih tahu kanan kirinya, ayo kita beriman. Di rumah saya juga belajar beriman dari mama saya. Dan ada momen di mana ketika waktu itu ada sedikit masalah dan kemudian saya tuh tanya gini sama mama, "Mah, ada masalah gini, mama gak bingung ta? Kok mama rasanya tuh santai-santai aja?" Terus mama saya tuh terdiam dan ikut bingung gitu. "Iya ya, mama kok biasa aja ya." Dan di situ saya tahu bahwa ketika kita beriman sama Tuhan, di situ kita menaruh kepercayaan kita tuh di tempat yang aman. Amin. Dan ketika saya merenungkan hal itu, tiba-tiba saya diingatkan sama 3 orang. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tahu semuanya teman-teman? Mereka benar-benar membuktikan iman mereka dengan mereka tuh setia sama Tuhan. Sekalipun mereka harus ada di perapian. Teman-teman, tahukah kalian, ketika kita beriman, sekalipun itu membutuhkan pengorbanan kita, ketahuilah bahwa ketika kita itu setia memilih Tuhan, sekalipun ada hal buruk yang ada dalam hidup kita terjadi, kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Dan ending yang akan kita dapatkan itu adalah baik. Apapun itu juga akan membuat kita lebih dewasa lagi. Apalagi di bulan depan kita sama-sama akan bahas tentang relationship. Benar ya Bapak Gembala? Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dewasa untuk menuntun kita untuk mendapatkan pasangan hidup dan hidup berkeluarga. Siapa yang antusias? Siapa yang di sini mau pacaran? Boleh angkat tangannya yang tinggi. Ya biar gitu ya. Oh ini toh. Gitu. Tapi itu semua nggak akan terjadi. Pernikahan yang bahagia itu nggak akan terjadi kalau tidak dimulai sejak masa single. Kita sudah menjadi pribadi yang dewasa. Amin semuanya. Supaya kita nggak hanya mencari good quality, tapi juga God's quality. Amin. Dan kita mau sama-sama antusias, kita mau sama-sama belajar di bulan Februari. Datang terus setiap minggu dan kita pastikan kita makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya untuk memperlengkapi hidup kita. Amin. Dan kemudian sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, siapa yang berulang tahun di bulan Januari boleh lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama doakan kalian semua. Ada di sebelah sini juga ada. Ada lagi, jangan malu-malu, di sebelah sini juga ada. Ini juga, ya ternyata banyak ya di semua daerah. Kalau gitu kita mau sama-sama arahkan tangan kita kepada sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Kita arahkan tangan kepada mereka dan kita mau berdoa buat mereka. Ya Bapa, terima kasih buat 1 umur lagi Tuhan, 1 usia lagi, 1 tahun lagi yang Engkau percayakan buat setiap sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Biarlah di usianya yang baru ini Tuhan, biar Engkau yang menambah-nambahkan hikmat, bijaksana, kepintaran daripada sorga. Biar kedewasaan itu Engkau berikan kepada setiap mereka Tuhan. Biar dalam hidup mereka boleh selalu mengutamakan Engkau, menjadikan Engkau yang nomor 1 dalam hidup mereka. Dan biarlah apapun setiap impian, setiap harapan dalam hidup mereka, Tuhan Engkau yang boleh mengabulkannya buat mereka menjadi anak-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkatlah kedua tanganmu. Kiranya Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Allah mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia yang berlimpah itu selalu menuntun engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah. Biar Allah selalu ada bersama-sama dengan engkau. Biar firman Tuhan hari ini beriman, percaya kepada Tuhan, menaruh kesetiaan kita pada Tuhan, selalu memilih Tuhan dalam hal apapun juga. Itu benar-benar tertanam dalam hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami senantiasa boleh terus memilih Engkau. Kami boleh terus senantiasa tidak khawatir akan apapun juga. Biarlah kesetiaan kami boleh bulat Tuhan, yaitu setia mengikut Engkau, setia mengiring Engkau sampai seumur hidup kami, hingga sampai putih rambut kami Tuhan. Sejak hari ini kami mau berjanji bahwa kami terus mau setia, sekalipun itu api, sekalipun rintangan apapun kami mau berkorban, asalkan kami setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang terlebih dahulu setia kepada kami, dan tuntunan langkah-Mu tidak
juga. Karena Allah begitu mengasihi engkau lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Semua yang terima berkat, sama-sama kita katakan